amazing people. Hai, bertemu lagi bersama kita Di Amazing Things Happen. Di mana? Pastinya bersama saya Yopi dan Grevi. Nah, seperti biasa, kalau di Amazing Things Happen kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dari narasumber kita. Betul. Kali ini kita kedatangan sepasang narasumber. Betul. Kita mau kenalan dulu ya. Kita mau kenalan dulu. Hai, yang cantik. Halo. Hai, halo. Halo, namanya siapa Cici? Namanya Astri. Ada Ci Astri dan Kokoh. Kokoh. Dengan Ricky. Koriki. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai Garing ya. banyak hal. Banyak hal. Ngorek-ngorek dari kehidupan mereka berdua. Betul. Oke, jadi amazing people, jadi sabar dulu. Ambil dulu cemilan-cemilannya biar bisa langsung banyak catet-catet. Catat-catat. Apa aja yang bagus-bagus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan belajar dari mereka ya. Iya, ini sedikit bocoran katanya mau bahas tentang yang deep-deep. Nah, itu dia. Iya, iya. Anda siap? Anda siap? Aduh. Oke, nih sebelum itu ya kita mau tanya dulu apa kabar Koko Cici. Ya, puji Tuhan, baik. Sehat luar biasa. Yes. Wah, luar biasa memang ya. Kelihatan seger banget ya. Seger banget. Kayaknya udah siap cerita sesuatu nih. Betul. Ada yang dibawa. Ya, tapi sebelumnya kita boleh minum dulu dong. Boleh. Boleh. Iya, Nah, iya, kita iya. minum dulu. Ini emang kegiatan minum bersama ya? Ya biar pada inget aja ini, siapa tahu mau masukkan ya. Adsense lumayan lah ya, lumayan masuk lah ya. Nah, mau cerita tentang kehidupan Koriki dan Ci Astri. Kita mau tahu dong background dari Koriki Ci Astri itu gimana sih sebelum join di Prudential, ya? Cerita tentang ya mungkin kerjaan dulu. Boleh dari mana-mana dulu? Koriki apa Cici dulu? Mau sweet dulu. Oh iya. Sweet ntar berantem. Oh, baik, Aku jangan. soalnya maunya menang. Baru mulai, Ah, baru iya. mulai Cici. Background ya. Kalau Iya, iya. aku ibu rumah tangga. Oh, oke. Kalau Bapak Riki, kok jadi gue yang nanya? Nggak apa-apa loh. Ya walaupun kita terancam. Kalau apa nih pekerjaan terakhir bekerja? Iya betul, Iya, sebelum ini bekerja kerja. Oke. sebagai karyawan. Dan akhirnya kapan sih memutuskan oke nih, gue mau Join Pro. join Prudential. Dan tahun berapa sih? Join Pro itu berarti kita 2021. Oke. Waktu pandemi dong. Ya, kembali join lah. Nah, menarik kembali nih. join. Oke. Sebelum kembali join kita balik dulu. Berarti pernah join sebelumnya? Pernah dong. Oh, tahun Kan berapa? kembali. Iya, makanya kan. Tahun berapa sih? Tahun berapa? 2007 kalau nggak salah. 2007. Ya. Lama banget. Iya, senior. Senior. Hormat dulu. Harusnya bertahan ya. Iya. Nggak apa-apa. Senior berarti. Ya, semua ada Ada waktunya. waktunya. Tapi betul. cerita lebih menariknya Hmm. kan 2007 udah pernah join nih, Iya. ya kan? Tapi kenapa memutuskan untuk 2021 mencoba lagi? Boleh sedikit cerita mungkin kok? Panjang juga boleh sih. Boleh. Iya boleh. Kembali mencoba lagi karena 2021 kita pernah direkrut sama perusahaan lain lah sebenarnya. Cuma di situ sempat ngobrol sama Astri, kayaknya bisnis asuransi memang dari dulu gue tahu tuh kita tuh tahu ada duitnya. Ya. Cuma kalau mau balik, gue sempat ngobrol pengen balik ke Pro lagi. Oh. Nggak mau ke brand lain. Nah, Pertama kenapa itu. tuh? Menarik tuh. Kenapa Iya. tuh? Nanti ya itu. Oh iya, itu disimpan ya, disimpan. Oke. Kedua, kalaupun balik, pengen baliknya benar-benar kembali lagi, maksudnya ngurusin nasabah yang benar. Oke. Gitu. Karena kan banyak yang tidak mengurusi lah ya. Ya. Kesannya banyak gitu. Jadinya ya pengennya punya komitmen lah. Pengennya punya komitmen. Ya gitu. Oke, ya 2007 ke 2021 lumayan ya, tapi masih nyantol aja tuh. Maksudnya masih ada di pikiran gua kalau bisnis asuransi tuh oke. Ya. Nah, itu kira-kira kenapa kok? Karena pernah dengar konsep bisnisnya. Terus kalau dulu kenapa nggak jalan? Mungkin karena nggak tahu nih gue di sini ngejalannya gimana, mungkin karena nggak punya arahan yang mungkin jelas gitu ya. Terus mungkin visinya belum dapat ini banget ya, kuat banget. Akhirnya kayaknya gue nggak mesti cari duit di sini kali ya gitu. Oh, itu saat itu ya, 2007 itu. Ya 2007. Oke, 2021 kenapa sih akhirnya mau comeback ya, kembali? Kenapa? Alasannya itu apa? Pertama mungkin kalau lihat setiap kita pasti lihat cari peluang. Ya.
kembali. Terus yang mungkin kalau dari apa yang dilakukan di bisnis asuransi itu gue suka gitu. Gue suka karena gue tuh suka bantu orang gitu. Pengennya kepo lah, suka kepo lah ya. Iya. Tapi kebetulan anak saya mau sekolah lagi ya. Suka bantu orang nggak ya? Oke. Anak saya juga mau naik kelas. Iya. Nah, kalau itu beda ya. Itu beda. Skala prioritas ya. Ya kalau bantu kan boleh kemana aja ya. Kita menerima kebetulan. Betul. Tapi balik sedikit ke Balik kok. Lanjut kok. Tadi kan dari Ko Ricky ya. Kalau dari Ci Asrinya kenapa mau coba untuk menyatukan visi untuk bareng-bareng join di bisnis ini? Bareng-bareng jalanin gitu, Ci. Kalau 2027 Belum 2027. Belum ya. Baru mau 26 nanti ya. kalau cepet ya. Dari 2007 kan dia duluan ya. Iya. Kalau itu 2021 doang aku. Nah terus oke. ya gitu, kalau waktu itu sih kenapa mau support dia, pada dasarnya gue cuman pengen dia tuh berhenti kerja biar lebih banyak waktu sama anak gitu. Emang sebegitu hektiknya kah Bapak ini pekerjaan kan dulu? pada dasarnya kepo ya, jadi kalau ada yang nggak beres dia beresin gitu kan. Nah sifatnya begitulah Ya, gitu. ngerjainnya ekstra miles ya. Jadi semua mau dikasih yang terbaik. Jadi Terbaik. apa ya mau dibantuin, mau Betul. dikerjain. Jadinya ujung-ujungnya malah nggak punya waktu gitu. Nah waktu itu gue pengennya dia tuh berhenti, abis itu lebih banyak waktu buat anak gitu. Sembari tuh ya. Kalau waktu buat anak, buat istri juga Ya ya. tentu. Oh, jelas Awas ya. aja kamu ya. Oke, kita balik tadi ya. Berarti kan pada dasarnya ngelihat lagi peluangnya ada di 2021 ya. Boleh ceritain nggak sih gimana akhirnya waktu 2021 tuh oke nih kayaknya ini saatnya gue comeback gitu. Oke. Momentumnya ya. Momentumnya mungkin yang tadi gue bilang ya, cari peluangnya kembali, terlihat bisnisnya kayak mudah nih gitu, kayak bisa gue lakukan nih gitu kan, dengan apa yang gue punya nih, kita punya gitu. Iya. Terus itu sih kayak nggak ada yang lain ya, karena setiap bisnis kalau kita lihatnya mudah, kayaknya bisa dijalankan gitu. Oke. Lihatnya mudah bisa dijalankan. Tapi sempet kecantol sama komunitas kali kalau. Nah, gimana Apa yang tuh bikin ceritanya? jatuh hati tuh, Ci? Salah satunya komunitas tuh. Berarti sempat lihat-lihat juga. Karena kan 2007 pernah join. Berarti pernah ada di komunitas di Prudential gitu ya hari itu. Apakah waktu mau join ke sini lagi gitu ngelihat tadi ya, lihat komunitasnya dulu, riset dulu. Apa sih yang dilakuin gitu sama Ko Ricky Ci Asri? Yang dilakuin mungkin kalau dibilang kita dibilang jodoh ya mungkin bisa ya. Ya. Karena waktu pas sebelumnya gue sempet lihat beberapa agent lah ya dari perusahaan lain atau perusahaan Dipo juga. Terus ada sempat lihat teman punya teman. Oke. Kayaknya menarik nih, seru nih agensinya. Terus tapi nggak pernah pun coba untuk bertanya agensinya apa. Nah, singkat cerita ngobrol sama leader kita yang sekarang Koweli sama Cerin. Pas ketemu ngobrol terus kita tanya emang agensinya apa. Terus diinfoin lah kalau sebenarnya di agensi ini banyak yang kenal pasti, karena beberapa mungkin dari anak kerja atau apa gitu kan. Oke, pas gue lihat ternyata ini yang gue lihat sebelumnya. Oh, tadi ya teman itu ternyata emang di sini. Iya gitu. Nah, tapi kan kenal sama Koel dan Ci Airin dari mana? Kebetulan anaknya Airin sama anakku, anak kita tuh satu sekolah dulunya. Oh, parents dong. Iya, teman arisan namanya itu. Teman arisan. Gitu. Jadi akhirnya pandemi kan tuh ya. Iya, betul. Terus Nina butuh teman gitu kan. Akhirnya kita bilang boleh nggak main ke rumahnya. Terus dia welcome. Terus lama-lama kita sering main walaupun waktu itu pandemi ya. Kita dibolehin main bareng. Terus udah tuh, biasanya kan gue doang gitu, gue Nina gitu kan. Tapi beberapa kali gue bilang, Rik ikutlah karena ini mau main sepeda bla bla bla. Akhirnya dia ketemulah sama Welly. Gitu. Langsung tuh dijelasin bisnisnya? Enggak. Oh enggak. Jadi, pasang badan dulu atau gimana tuh? Apanya nih maksudnya pasang badan? Maksudnya kayak kalau asuransi atau gimana? Atau gimana cara merekrutnya Prosesnya gimana? lah ya waktu itu ya.
Jujurnya sih kita berdua nyaman ya. Nyaman maksudnya kayak karena mereka tuh benar-benar yang kayak bangun hubungan sama kita tuh ya bangun hubungan aja gitu. Oke, berteman aja. Iya, berteman gitu aja ya. gitu, bukan karena bisnisnya atau apa gitu. Sampai waktu itu karena kan lebih banyak gue sama Irene sama anak-anak, dia tuh sama Welly gitu. Mungkin Bapak bisa cerita dari sisinya Bapak. Tiba-tiba ditembak. Kayaknya kita dapat co-host tambahan ya hari ini ya. Lumayan ya. Jadi hari kita bertiga. Jadi langsungnya. Ya kalau dari Ko Ricky sendiri gimana tuh waktu diajakin? Karena memang tadi pertama udah tahu leader kita memang di asuransi di Pro. Jadi memang gak ada benteng, emang kita tahu gitu kan. Memang waktu tahu. ya. Terus memang kita pun ya open aja gitu kan. Iya. Karena memang kan ya kalau memang cocok dari segi hubungannya oke, cocok, terus memang secara perusahaan cocok ya kita mau aja join. Kembali lagi ya. Iya. Dari tadi yang di awal gue cerita gitu. Ya sangat terbuka, namanya peluang ya. Betul. Dan memang melihat mudah dijalankan atau enggak gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Dan akhirnya 2021 itu join. Ya 2021. 2021. Ya, dan luar biasa loh. Maksudnya perjalanannya di pandemi itu tetap memutuskan join, melihat ini ada peluang dan melihat mereka berdua promosi AAD, waktu itu masih AD ya sebelum AAB, promosi AD. Ya, sekarang jadi AB gitu dengan luar biasa gitu. Dan sempat jalan-jalan bareng, ngeliat Kori, wah luar biasa prestasinya. Ya, dan juga kita ngelihat lagi juga baru-baru ini memang yang lagi hangat juga, maksudnya mereka lagi alamin. Nah, ini lagi membantu salah satu nasabah yang banyak sekali nih, maksudnya dalam arti klaimnya juga luar biasa. Iya. Ya, boleh cerita sedikit nggak sih? Ini nasabah Ko Ricky Ciastri, limpahan atau seperti apa sih? Iya, kenalnya di mana awalnya. gitu sama nasabahnya? Kalau kenal yang ini ya. Iya. Jadi kita tuh waktu itu lagi ngantar nasabah ya ke rumah sakit malam-malam. Terus ngeliatin kok kayaknya si Koko ini linglung ya gitu. Sempat aku bilang sama Ricky, aku bilang, Rick bantuin lah itu. Kesian tuh kayaknya dia nggak tahu deh cara masuk IGD gitu kan, cara-cara dan lain-lain gitu kan. Nah singkatnya disamperin sama Ricky, terus ternyata dia nganterin adiknya pindah dari satu rumah sakit ke Siloam itu, terus udah gitu mulai tuh akhirnya Ricky bantu ya prosesnya. Proses perpindahan pasien gitu ya. Proses untuk gimana sih ngejar tutup billing di rumah sakit yang sebelumnya. Oh, untuk buka di rumah sakit berikutnya. Buka case lagi di rumah sakit berikutnya. Karena memang kan dia basically ini nasabah limpahan lah ya. Oke. Nasabahnya kurang pengetahuan juga, sisi rumah sakit juga tengah malam ya. Jadi kan punya banyak kebingungan gitu ya. Ya udah kita lihat, ya udah kita bantu gitu. Nah ternyata asuransi sama nih, mereka pakai Prudential juga, jadi lebih mudah kita untuk bantu gitu kan. Dari situ kita bantu mencoba menjelaskan prosedur kayak gimana, terus ya udah tukar nomor handphone, kita ada apa-apa dia chat saya gitu, ngobrol-ngobrol. Sejauh itu sih, dan bantuan klaimnya ya apapun yang sisinya administratif dan dia nggak mengerti kita bantu, gitu. Karena kan limpahan ya, kita nggak bisa pegang apa-apa. Betul. Tapi sakitnya apa kok kalau boleh tahu? Sakitnya kecelakaan motor ya. Kalau lintas disebutnya ya motor. Udah operasi di rumah sakit pertama, gagal, terus pindah lagi ke rumah sakit kedua. Gitu. Kecelakaannya maksudnya tabrak lari atau memang Nah tunggal? kalau detailnya jujur kita nggak gitu terlalu ini, karena memang waktu ketemu kondisinya sudah sakit ya. Udah keadaannya udah habis operasi terus pindah ke rumah sakit kedua, jadi kita nggak tahu proses di cerita awal, lengkapnya, proses di awalnya gitu. Kondisi pasiennya sekarang gimana? Kondisinya sekarang mungkin ya tetap butuh perawatan intensif ya, walaupun di kamar perawatan biasa, tapi belum bisa komunikasi secara normal, secara layak lah, normal ya gitu ya. Gitu. Tapi kita dengar-dengar tuh klaimnya tuh yang sudah berjalan sampai saat ini ya, itu luar biasa banget tuh angka klaimnya. Itu kenapa? Maksudnya apa yang terjadi gitu sampai klaimnya
sebesar Gede. itu gitu. Kalau boleh tahu berapa sih, Ci? Per hari ini kayaknya udah nyampe 8 kali ya. 8 apa M? 8 M ya. Gitu. Ya hampir Hampir 9 malah ya. 8,1 atau 8,4 kemarin terakhir. Dari tahun Dari 2004. 2004. Kejadiannya ya. Oh. Dia tuh 2024 awal dia kata kokonya ya. Iya, Maksudnya iya, iya. kecelakaan itu. Tantangannya apa sih waktu dalam proses ini kan membantu nih. Ya, jadi mungkin secara akses juga mungkin kan tidak sebanyak itu yang bisa ya. Tapi tantangan terbesarnya apa sih dalam proses klaimnya ini nih? Ya yang Ko Ricky dan Ci Astri bantuin ini nih. Tantangan terbesar otomatis ya sisi administrasi yang memang kita nggak bisa komunikasi dengan normal lah. Kalau misalnya kita izinnya kan kita bisa akses beberapa hal gitu kan. Oke, ya. Terus kembali ya sisi nasabah yang memang awam pengetahuan tentang klaim itu gimana, awam apa aja yang memang harus yang rumah sakit asuransi cover itu apa. Jadi sisi itu yang memang kita bantu. Ya. Sejauh itu sih kayaknya hanya lebih ke administratif gitu. Terus memberi solusi kira-kira dia tanya nih limit saya tinggal berapa ya. Karena kita nggak megang kan. Jadi coba deh telepon ke customer care sampai kita ketemuan buat telepon bareng. Jadi tektokannya langsung ke pusat ya? Iya. Ya, karena kan banyak hal tadi ya data-data yang nggak bisa kelihatan semuanya. Betul. Ya, tantangannya lebih ke sisi administratif lah ya. Betul. Sebenarnya. Oke. Nah, terus tapi dari keluarga sendiri gimana responnya nih? Karena ya kan ini pasti berat juga kan buat mereka. 2024 sampai hari ini masih ada perawatan intensif kan? Masih. Iya. Respon keluarga gimana sih? Gitu. Respon keluarganya sih kalau dibilang ya mereka bilang sangat terbantu sama asuransi. Dan sangat terbantu sama kita yang memang bisa menjembatani gitu kan. Iya. Dari sisi yang mereka kurangnya pengetahuan bagaimana cara klaim, apa aja yang bisa diklaim gitu ya. Sisi itu yang mereka ya berterima kasih untuk kita bisa bantu mereka juga gitu kan. Ya berarti ini prosesnya berarti yang Ko Ricky Ci Astri bantu kan proses perpindahan dari rumah sakit pertama apa kedua itu waktu itu? Rumah sakit pertama Ke kedua. Oh, pertama ke kedua. Ya. Terus habis itu berjalan lagi ya? Habis Pindah. itu berjalan lagi sekarang kan posisi udah di rumah sakit ketiga. Oh, di rumah sakit ketiga sekarang. Iya, rumah sakit ketiga yang memang tahun lalu tuh baru pulang di Desember. Oke. Jadi tuh pulang tuh kalau nggak salah di April kalau nggak salah. Mei apa Jun dia masuk lagi di rumah sakit ketiga, pulang di Desember mau tanggal 24 sih saya. Ya. Habis itu kembali lagi masuk rumah sakit di bulan Februari apa Maret ya. Oh, oke. Jadi berlanjut terus untuk hospitalize-nya? Iya. Oh, wow. Oh, kondisi pasiennya maksudnya sadar kah atau dalam kondisi yang seperti apa tuh? Kondisinya memang kalau ke rumah sakit dia harus pakai ambulan. Oh. Karena oksigen kan. Iya. Oke, berarti sadar nasabahnya. Sadarnya konteks sadar gimana? Bisa ngobrol apa enggak? Iya, bisa ngobrol atau Enggak bisa. Oke. Gitu. Merem juga gitu. Dan sesekali ya waktu itu ya sempat dia buka mata tapi juga nggak tiap-tiap gitu, nggak tiap hari. Wow. Dan ini saya mau tanya dong, pasti amazing people tuh banyak yang bertanya. Ini konteksnya lebih ke klaim dulu ya sedikit ya. Pasti banyak yang tanya. Prudential tuh bayarin kan klaimnya tadi ya mau 8M, gitu ya. Betul. Itu tuh bayarin langsung misalnya secara billingnya tunggu sampai sekian M baru bayar atau gimana sih? Kalau kan dari ini kan pengalaman nih, pasti banyak teman-teman amazing people yang pengen tahu gitu ya. Susah nggak sih ngurusin klaim? Betul, ya kan karena ketakutan. ya lo? Iya benar, maksudnya kalau gue dulu agent baru aja ketakutan terbesarnya adalah ngurusin klaimnya kayak gimana. Bener nggak nih angka yang tertulis di polis itu beneran bisa diklaim nggak? Tapi kan ketika itu terjadi masa nasabahnya harus sakit dulu kan, kita harus dengar cerita yang memang langsung ngalamin ya. Betul. Itu gimana tuh proses pembayaran misalnya klaimnya dari Prudential ke nasabah? Jadi kalau dari rumah sakit pertama itu juga close bill-nya juga aman lah, nggak ada yang menggantung, jadi posisinya cepat juga. Di closing bill di rumah sakit kedua. Nah ini setiap rumah sakit punya aturan masing-masing dengan Prudential. Cara mainnya beda-beda ya. Caranya beda-beda.
rumah sakit kedua itu dia itu akan closing bill sebesar 2M. Oh, per 2M dia itu close closing. bill ya. Jadi kalau udah closing tinggal buka lagi. Iya. Lanjut. Intinya dia mau membereskan supaya data-datanya itu nggak menumpuk. Iya. Nah, di rumah sakit ketiga itu tipenya dia gas terus tuh. Pokoknya sampai nasabahnya Sampai pulang, pulang close bill. itu baru close Close bill. Jadi waktu pas kita pulang di 2024 tuh yang Desember kita close bill tuh. Turim ya. Totalnya tuh Satu rim. totalnya 3,5 M. Terus pas gue ditanya, Pak ini dokumennya mau di print gak hard copy? Nah, biasanya kan kalau kita nge-print hard copy Iya. cuma paling 10 lembar, paling banyak 12 lembar gitu kan. Yakin Pak? Iya yakin gitu kan. Bisa 1 rim lah Dia Pak dia ya. lagi proses nge-print. Sampai kok ini heboh banget ya, orang ambil kertas banyak banget gitu. Buat apa Pak? Baik banget kertas. Ditunjuk tuh. Itu Pak, setumpuk itu yang Bapak mesti bawa. Total sebenarnya 5 rim. Wow. Satu box besar itu. Nah, Bapak mau? Serius nih kita print nggak apa-apa? Ya kalau segitu nggak juga sih Pak. Makanya Bapak kasih saya PDF aja. Ya singkat cerita ya segitu banyaknya gitu. Dan memang sisi rumah sakit ya so far sih sangat membantu gitu. Mereka tahu kooperatif dan mereka yang memang pegangan mereka adalah kalau asuransi pasti bayar. Oke. Apalagi Karena- Prudential Iya, ya. apalagi Prudential. Udah gitu. PP Host juga. Betul. Rata-rata 3 rumah sakit yang tadi Betul, didatangin PP PP Host juga Jadi ya. semua tuh masa aman. Makanya mereka nggak cost bill dulu di depan. Oke. Dan itu memudahkan ya, maksudnya dalam proses perawatannya. Karena kan memudahkan dalam arti lebih cepat lah ya apapun respon dari si rumah sakit. Karena tadi ya udah tahu nih Prudential udah pasti bayar. Betul. Apalagi kan dia lihat kartunya kartu ini, plannya ada, limitnya sekian, ada boosternya sekian, gitu ya. Itu yang memudahkan secara respon rumah sakit juga lebih cepat untuk menanganinya kan. benar. Betul. Mungkin kalau di waktu pas kita sering ngobrol sama orang kan bahwa sebenarnya waktu pas kita punya kartu rumah sakit tuh seakan ada uang di situ isinya banyak Iya, gitu ya, jumlahnya sekian gitu. Dan memang tuh kenyataan yang dilihat sama rumah sakit tuh lihat adalah limit lu sekian nih. Dan memang mereka nggak butuh jaminan apapun Iya, dia deposit, masuk karena mereka iya. udah tahu nih ada uangnya yang memang siap membayar. Tapi gue penasaran, Iya. maksudnya gini, klaimnya sebesar itu, sakitnya adalah kecelakaan karena kalau misalnya di pemikiran gue ya, dulu orang yang klaimnya segitu itu biasanya sakit-sakit kritis. Iya kan? betul. Tapi ini kecelakaan kenapa bisa sampai sebesar itu billingnya ya, Koci? Dia tuh udah sempet ganti apa ini? Kok gue jadi lupa? Tempurung kepala. Operasi beberapa kali. Iya, operasi beberapa kali ganti Pemasangan tempurung kepala. alat. Jadi biar nggak cuma tergores biasa kan, jadi kan Iya. banyak gitu ya. Jadi banyak perawatan, kondisinya ya beberapa kali masuk ICU, intensive care yang memang butuh ekstra perawatan. Bahkan di rumah sakit pun ada ekstra yang menjaga di luar dari suster rumah sakit. Punya suster 2 lagi gitu. Oh, yang itu di mereka- luar rumah sakit di luar ya, rumah itu ya? sakit. Jadi khusus untuk ngejagain pasien ini 24 jam gitu ya. Karena dalam kondisi yang sadar nggak sadar itu. Iya, dia butuh intens lah ya. Iya, Kalau di ICU terus kan sangat nggak bagus juga. betul. Gitu. Oh, terus momen apa sih yang paling nggak bisa dilupain sama Ricky Ciastri selama proses berjalan sampai kan hari ini prosesnya masih berjalan ya? Ya. Momen apa sih yang nggak bisa banget dilupain gitu ya? Itu yang menyentuh banget buat Ricky dan Ciastri. Kalau aku mungkin itu ya pada saat ngelihat langsung. Jadi sempat kita diajak untuk ngelihat langsung gitu ya, masuk ke kamarnya, terus ngeliatin pasiennya terbaring tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh kayak berasa oh my god Tuhan, kesian banget gitu. Maksudnya sampai yang kayak kita berasa kayak wah ini nggak bisa nih, kita benar-benar harus bantu nih gitu. Kayak gitu sih kalau aku ya. Kalau Ricky? Mungkin yang bisa dipelajari atau pengalamannya lebih ke rasa puas ya bisa ngebantu orang yang memang kondisinya gak sayang punya duit enggak kan sebenarnya kita cuma ngebantu dari sisi mereka tuh butuh arahan yang jelas bagaimana untuk klaimnya, lebih ke sana. Terus kalau ibu punya teman baru gitu ibaratnya gitu ya, jadi bisa kenal satu yang lingkungan baru, oh keluarganya seperti ini. Hmm. Jadi lebih ke sana sih.
Gitu. Mungkin kan tadi ke arah yang kenapa mau balik lagi jadi agent kan. Iya. Memang gue suka Ngebantu banget, ya. suka banget lah. Kalau dibilang kan suka kepo lah. Iya. Tapi memang dasarnya memang ya suka gitu. Ya biar punya dampak lebih juga Iya, ya untuk lingkungan betul, kita ya. betul. Dan ini ya terbukti gitu ya, dan dilakukan gitu ya, ada hasil nyatanya kan tadi ya. Suka ngebantuin, ngelihat Prudential sebagai peluang, pastinya buat menghasilkan uang. Tapi di dalamnya bisa bantu orang, dan ini nih proses yang lagi dijalani sama mereka yang menjawab apa alasan mereka salah satunya untuk bisa di sini gitu ya. Sama menjawab sebenarnya ketakutan awal agent-agent untuk mencoba bisnis ini gitu ya. Iya. Klaim terbayar sama Iya. Prudential ya kan. Terus nggak usah takut sama prosesnya ya kan. Iya. Betul. Administrasinya Prudential lancar ya. Hmm. Ya maksudnya sepengalaman gue juga ngurusin klaim tuh nggak ribet asal Yes. kita udah beres aja di awal untuk administrasinya gitu. Iya. Nah, Tapi kalau dari Koko sendiri sama Cici gitu ya, maksudnya kalau pas ngurusin klaim itu ya kan ada perasaan yang kayak gue tuh harus bantu banget nih ya kan. Jadi kenapa sih harus ngebantunya sebegitunya, padahal nih ya maksudnya quote on quote ya, ini bukan nasabah gue loh, iya, nggak dapat apa-apa loh. nggak ada apa-apa. Iya, kalau kita ngomong sisi uangnya ya, Iya, sisi kalau ngomongin bisnisnya dari ini nggak sisi dapat itu, apa-apa. gitu. Kan kalau nasabah kita ibaratnya kita udah dapat komisinya, kita apa, memang udah seharusnya kita bantu juga. Tapi kan ini nasabah limpahan, nggak Iya, kenal. heeh. Kenapa? Yang mungkin pengen di awalnya adalah pengen ngebantu Iya. dasarnya. Kedua mungkin lihatnya adalah kita sebenarnya ngebantu mereka, tapi sebenarnya kita juga terbantu. Terbantu apa? Oke. Kita Jadi dapat punya pengetahuan nih. pengetahuan. Sakit-sakit apa sih yang sebenarnya di luar sana, terus biayanya berapa, caranya gimana secara administratif. Karena nggak cuma klaim yang 8M ini kita bantu juga, banyak yang beberapa yang agent limpahan pun kita bantu, dan mereka rata-rata datang ke kita karena memang teman gitu kan. Iya. Kayaknya lu di Prudent ya, boleh gak bantu? Kenapa? Ujungnya adalah kita juga melihat pertanggungjawaban kita sebagai perusahaan kan, Iya, betul. mewakili nih nama baik perusahaan gitu kan. Ya oke, kenapa gue bantuin deh, coba deh, karena banyak hal yang memang ujungnya adalah nama baik kita sebagai agent Iya. dan perusahaan kan ujungnya kan. Sebenarnya Betul. perusahaannya jelas arahnya, hanya saja kurang informasi bagaimana cara untuk prosedur klaimnya. Gua rasa sih Iya. itu ya. Ya jadi ya banyak mengedukasi nasabah kan jadinya, membantu mengedukasi semua. Karena kan di luar gak ada yang tahu si ini agent AB kan taunya agent. Ya semuanya levelnya Iya, sama orang kan taunya sebenarnya. gitu. Dan pasti kan gitu. Lu agent ini tolong bantuin gue, bisa ini nggak bisa kan Iya, gitu ya. benar-benar. Dan ini yang dilakukan sama mereka. Iya. Kita kelihatan profesional, bisa ngurusin klaim atau enggak gitu Betul. Iya. ya. Jabatan nggak penting. Betul. Iya Kita iya iya betul. Bisa ngurusin klaim sejauh apa, Iya, ngebantuin nasabah terbantu apa gitu ya. Iya. Dan itu akhirnya memunculkan apa ya, satu label agent berdampak. Benar. Iya kan? Karena kan itu yang bikin berdampak nih. Nah, kalau buat Koriki Ciasri ya kan, saya yakin banget gitu orang-orang yang terbantu, termasuk yang lagi sekarang terbantu gitu, pasti merasa mereka ini sebagai agent yang berdampak. Betul. Ya. Kalau buat kalian sendiri gimana sih, menurut kalian maknanya apa sih sebagai seorang agent yang berdampak tuh kayak apa? Apa ya? Aku sih merasa kalau orang tersebut ya, maksudnya udah merasa kayak puas sama apa yang kita lakukan gitu. Nggak ngomongin soal apa ya, kita kenal deket atau enggak gitu loh. Tapi nggak tahu, kalau ketulusan itu kan pasti terasa ya. Benar. Iya. Gitu. Dan aku sih berasa kalau misalnya nasabah-nasabah limpahan yang kami dapat tuh mereka berasa aja mungkin ya gitu. Karena itu ya, maksudnya tujuannya kita kan cuma menolong. Iya. Suka nggak tega aja gitu loh kalau misalnya ada orang yang kayak kebingungan, ini gimana ya caranya, ini apa ya yang mesti dilakuin gitu, ini kurang informasi nih gue nih gitu. Nah kayaknya kalau misalnya ada orang-orang yang datang dengan kondisi kayak gitu, terus kita bisa bantu, kita punya kepuasan sendiri aja gitu. Buat Korki gimana kok? Agent berdampak. Berdampak, agent berdampak ya memang harus mengerjakan yang harus dikerjain sih gue bilang ya. Gimana kalau kita bilang
apa yang kita lakukan adalah service. Kita bekerja atau kita berbisnis di dunia yang memang bicara service ya. Ya. Jadi kalau mau dari sisi itu ya kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita cuma itu ya sisinya. Ya. Sesimpel itu tapi deep banget ya. Iya, luar biasa loh. Kadang-kadang benar-benar baru ngerasa asuransi penting kan itu ya. Ya, Kalau pada saat butuh pakai gitu betul. kan. Tapi ya uniknya asuransi itu sebenarnya kan kita bukain mindset orang yang kadang-kadang ya kan suka pikirnya kalau gua nggak pernah sakit ngapain gua beli. Bayar. Dan ini tuh maksudnya angkanya sih luar biasa fantastis sih. Maksudnya kalau ngomongin terbantu udah pasti terbantu. Bener. Banget. Ya kan? Iya. Nah, kalau ke depannya nih Ci, misalnya ada agent apa maksudnya nasabah yang ngeyel lah pada saat kita jelasin, kira-kira kalau misalnya dari kalian sendiri berarti ini jadi powerful message buat mereka dong. Bisa jadi storytelling juga untuk asuransi sepenting itu. Benar gak sih? Benar-benar. Iya, biasanya sih kita, karena kalau pada dasarnya kami sendiri juga masih emes ya, maksudnya kayak oh gila ya ternyata kepake banget ya gitu. Terus sama dulu juga kita juga mikir kayaknya kalau misalnya 2M kayaknya kegedean lah gitu kan. Tapi ternyata ada yang nyampe sampai segitunya gitu kan. Nah makanya sekarang tuh kalau misalnya kita juga ngasih tahu edukasi ke nasabah, jangan lupa maksudnya kita tuh nggak bisa ngontrol hidup kita, nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di depan segala macam gitu kan. Tapi yang perlu kita kontrol kan persiapannya kita. Betul. Gitu kan. Nah jadi paling itu sih cerita-cerita yang kayak gini yang kami biasanya jadiin ini sebagai memberikan pandangan ini yang harus lu persiapkan. Gitu. Karena hari sial nggak ada di kalender ya Ci. Betul. Ya kan Nggak ada bisa dikasih tahu dulu ya. Iya, nggak diketokin dulu, nggak dikirimin surat dulu nih ya kan? Iya. Dia punya asuransi atau enggak, punya deposito apa aja nggak tahu Iya, ya. betul. Ada kan sudut pandang baru gitu ya ketika dalam proses dan sampai hari ini yang akhirnya wah begini ya gitu ya, gimana sih sebagai agen asuransi, ada nggak sudut pandang yang baru? Karena waktu datang itu kan tadi udah tahu ini peluang bisnis buat kita menghasilkan uang, bisa bantuin orang. Ada nggak sudut pandang baru nih buat kalian berdua? Setelah ngurusin klaim yang luar biasa loh. Betul. Sudut pandang baru. Tiba-tiba kayak agen asuransi bisa begini juga ya, bisa ada sesuatu yang baru nggak sih? Oh, agen asuransi keren juga ya. Kalau itu dari dulu sebenarnya. Kita baru sadar ya. Yang baru apa ya? Mungkin kalau kita melihat sudut pandang barunya bahwa pekerjaan kita tuh tantangannya lebih ke memang mengedukasi. Dan memang yang terjadi sebelumnya adalah cara kita mengenalkan produk asuransi yang salah. Ya. Kalau ya kebetulan kita juga salah satu yang memang kurang mengerti dulunya. Kenapa kita harus punya proteksi gitu kan. Jadi sudut pandang yang baru bagaimana kita bisa mengedukasi dengan benar sih. Walaupun kalau kita ngobrolin tentang klaim yang 8,1 sekian, ada yang bilang enggak kan nakut-nakutin, memang ceritanya gitu gitu. Ya ada yang memang kalau merasa ditakutin ya silakan, tapi kalau dari kita adalah kita tulus memang bahwa ngasih tahu nih resiko bisa datang kapan aja, dan resiko itu kan ya itu nggak ada tanggalnya. Iya. Kalau dari Ciastri setelah ngurusin klaim 8,1 M itu ada punya pandangan baru nggak tentang pekerjaan kita yang katanya di luar sana? Ya kan, udah senyum-senyum nih. Di luar sana begitu konon. Gak gue lanjutin aja. Apa sih? Apa ya sudut pandang baru? Tapi memang gue salah satu yang punya pemikiran bahwa agen asuransi itu agak malu-maluin gitu. Oh ya, kenapa tuh? Kenapa? Karena kayak berasa, aduh, gak enak nih ya gitu ketemu orang. Karena pada dasarnya memang gak suka ketemu orang kan, gitu. Jadi kayaknya waduh gue mesti begini. Tapi suka duit. Ya jelas. Iya. Itu beda cerita, tas dulu kalau gitu ya. Tas dulu suka duit ya. Siapa lagi yang mau tas? Iya, amazing people pasti kayaknya mau tas sama gue juga gitu. Cuman apa tuh namanya? Jadi lupa tuh gue.
punya pandangan maksudnya agent asuransi dulu Oh iya. dan sekarang setelah ngurusin klaim. Iya, ternyata tuh bukan hal itu loh yang sebenarnya maksudnya ya bukan hal yang memalukan gitu. Tapi justru kalau sekarang ini jadi kayak hal yang membanggakan. Wih. Gitu. Karena maksudnya gimana ya? Aduh, serem ya. Kayak yang berasa ih gila ya, orang ini terbantu loh gitu. Tapi nggak sombong gitu loh, tapi lebih ke seneng aja gitu. Pada dasarnya kan gue sih yakin ya, maksudnya setiap kita pasti seneng kalau kita merasa bisa bantu orang gitu ya. Pasti itu kan ada nilai dalam hati kita yang nambah lah gitu ya. Nah, sekarang sih mungkin gue lebih ke situ ya. Kayak lebih berasa nggak malu-maluin loh, justru tuh ini harusnya kita pakai jubah ini dengan bangga loh gitu. Bukan hal yang kayak kita merugikan orang, enggak kok gitu. Wow, ini sebenarnya menjawab pertanyaan berikutnya nih sebenarnya yang pengen gue tanyain. Mungkin udah terjawab, cuma mungkin bisa dikasih sedikit ya. Karena anak-anak zaman sekarang nggak cuma Gen Z, tapi kan banyak dari kita dan makin banyak sekali kesini lagi ya podcast, ya kita lihat potong-potong video dimanapun, makin pengen hidupnya tuh punya dampak. Ya pengen jadi orang yang punya dampak. Nah kalau kita lihat dari sisi agen asuransi, ya buat Koriki Ciasri bisa sampein apa nggak buat teman-teman yang pengen hidupnya punya dampak ya untuk wah tapi bisa nih ternyata dari sisi sini juga bisa gitu jadi agen asuransi. Boleh nggak ditambahin dari Koriki Ciasri? Siapa mau menambahkan? Apa ya? Mungkin lebih ke ini ya. Ya apa yang ada di tangan kita aja dulu gitu dikerjain. Maksudnya kadang-kadang kita suka berasa kayak gue mau kerjaan yang keren banget gitu kan. Gue maunya yang langsung dapetnya gede banget gitu. Tapi ya sekarang kan kita dulu kan sering dengar ya, maksudnya berdoa minta sesuatu gitu sama Tuhan gitu. Tapi yang dikasih malah kode agent gitu kan. Nah itu tuh itu tuh buat gue waktu dengar itu tuh kayak berasa oh my god, itu gue banget ya gitu. Ya udahlah kerjain aja apa yang ada sekarang gitu. Jadi gue yakin sih segala sesuatu yang kita kerjakan lama-lama kita terbiasa gitu kan. Akhirnya kita ya berasa tulus aja gitu untuk ngejalanin itu. Gue rasa sih ujung-ujungnya otomatis nggak usah kita rancang, nggak usah kita planning gimana-gimana. Ujung-ujungnya pasti akan banyak orang yang merasa berdampak lah gitu apa yang kita lakukan. Wow. Gitu. Koriki mau tambahin? Tambahin apa ya? Saya sudah dirangkum gitu ya. Dampak mungkin kalau dibilang berdampak kan cukup sangat kayak buat gue tuh pikirnya terlalu ini ya apa luas banget gitu. Tapi lebih ke memang apa yang menjadi nilai kita, value kita, dan memang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan memang ujungnya kalau dibilang ingin dirasakan sama orang ya memang kita harus mengerjakan dengan penuh kesungguhan ya. Atau kalau dibilang kalau di bisnis asuransi ya dampak kita sangat besar. Tapi tergantung dari sudut pandang mana dulu kita lihatnya gitu kan. Gitu. Kalau bicara tentang dampak, gue rasa ya sangat besar di dunia kita ya. Karena kita bisa menjadi solusi sebenarnya, bisa jadi perpanjangan tangan gitu. Tapi kita bisa juga dinilai sebagai yang ya tadi tuh sudut pandang yang negatifnya juga ada pasti kan. Tapi kebaikan kita kan nggak mau dilihat sebagai negatif. Gimana kita nggak mau dilihat negatif ya kita kerja ini dengan benar aja. Yes. Wow. Kalau gue lihatnya itu kali ya mungkin ya ke arahnya arah sana ya. Ngomongin dampak ya. Ngomongin dampak nih luas banget loh. Tapi orang yang ngomongin dampak ini biasanya harus punya hati dulu nih. Ya kan untuk melayani baru bisa kita punya dampak yang lebih luas juga untuk lingkungan kita. Nah tapi ini penasaran aja sih ya kan. Anak-anak zaman sekarang ya kan, gua nggak ngomongin gen-gen apalah gitu ya. Mereka tuh maunya punya dampaknya langsung. Ya, sedangkan kalau dari ceritanya Koriki sama Ciasri kan seiring berjalannya waktu dan nggak kenal juga kan ngurusin klaim nasabah ini kan. Nah itu ada tips nggak sih, maksudnya kalau
kita nih sebagai agen asuransi awalnya harus punya mindset yang kayak gimana dulu gitu. Mindsetnya pengen bantu pertama, pengen jadi solusi gak gitu buat sekeliling kita gitu kan. Karena waktu pas kita jadi solusi, kita juga tadi belajar. Iya. Gak cuma kitanya yang ngebantu ya. Tadi ada saling mengasah kalau gue bilang. Dari sisi nasabah, dari sisi kita, ya keduanya sebenarnya punya peran penting gitu. Itu sekali ya ke arah sana ya. Iya. Sebelum satu pertanyaan terakhir ya. Abis ini Emang kita udah mau udahan? Bentar, gak berasa kan? Iya, gak berasa ya? Iya. Tapi sebelum satu pertanyaan terakhir, tapi masing-masing nanti harus jawab. Oh iya terakhir. benar. Tapi kalau ini terserah mau siapa yang jawab. Jadi kalau yang kita kan dengar juga, salah satu alasan waktu Ko Ricky Ciasri mau join tuh butuh duit. Iya dong tadi kan suka uang, gitu ya. Iya. Terus ada impian apa sih? Boleh ceritain nggak sedikit? Gitu ya. Kata ada sesuatu impian yang kan tadi kan ngomongnya jadi roda penggerak juga untuk mau jalanin bisnis ini lagi kalau buat Ko Ricky ya. Betul, dari 2007 karena kan ke juga 2021. tadi bilang biar Ko Ricky punya waktu sama anak. Karena ada sesuatu dengan anak katanya. Maksudnya boleh cerita sedikit nggak nih? Sebelum kita punya satu pertanyaan terakhir nanti buat mereka. Ciasri boleh, Ciasri karena kan Ciasri yang mau goal pertamanya nih ya. Iya, kan iya, goal iya. pertamanya adalah resignin Ko Ricky. Ya kan Iya, jarang-jarang loh orang punya goalnya biasanya wah kayak nggak resignin laki gue aja dulu gitu kan. Nah itu ada sesuatu nggak Ci yang maksudnya yang jadi roda penggerak Cici ya kan sampai goal pertamanya adalah resignin Ko Ricky dulu gitu. Mungkin kalau misalnya ngomongin goal ya, gue sih berasa bahwa waktu kita punya goal memang itu yang bikin kita tuh ngejalanin lah ya. Sampai kita capai goal 1, goal berikutnya gitu ya. Kalau ngomongin goal tadi selain resignin Ricky gitu, kok kayaknya gue jahat banget ya bikin Enggak, itu suami baik resign. kan di apa ya, bukan dijorokin ya, gue bahasanya negatif maksudnya dibawa untuk ke arah yang lebih baik. Iya. Kan? Aduh, terima kasih loh Gret. Bisnis bareng ya Yes. kan. Pacaran jadi ini lagi kan. Iya, tiap hari. Tiap hari. Mungkin karena itu ya segalanya tentang anak sih. Kalau gue sih lebih ke situ ya. Maksudnya kalau dari sisi jangan deh nanti nangis nih. Belum cerita dulu sih. Gak apa-apa, sedikit Nggak aja apa-apa. cerita boleh. Biar ada yang Iya. apa ya, teman-teman mau tahu nih kayak oh ternyata ini loh salah satu motivasi mereka juga yang bikin mereka sampai hari ini dan begitu berdampaknya. Tuh. Gitu. Apa ya? Mungkin karena tuh kan jadi kalau misalnya mau tarik mundur panjang kali ya. Waktu gua mau kuliah, bokap gue kan lagi nggak ada duit gitu ya. Jadi hari itu gua mau kuliah, dia terpaksa harus ngutang sama orang gitu. Nah terus kebetulan Ricky juga berasal dari keluarga yang Ricky nggak bisa kuliah karena keterbatasan biaya gitu ya. Nah kami punya anak tuh yang kalau boleh dibilang punya keinginan kuat kali ya gitu. Dia tuh dari kecil, dari sekitar umur 3 tahun gitu, dia selalu berdoa dia pengen banget mau jadi atlet berkuda gitu. Jadi karena mikir kayak ya udahlah gitu ya, namanya anak kecil ya, udah terserah deh lu mau berdoa tiap hari gitu. Bener-bener tiap hari dia berdoa gitu ya, tiap malam. Sampai ada satu titik yang gue berasa kayak aduh lu nggak tahu ya itu tuh nggak mungkin banget gitu loh, kayak aduh jangan ini deh gitu ya. Sampai pernah dalam satu malam berdoa, beberapa kali berdoa sih, berantem kami berdua gitu karena gue marahin Nina, terus dia jadi marahin gue gitu kan. Dia bilang lu gila ya katanya lagi berdoa gitu. Terus ya tapi anak kami tuh terus berdoa gitu. Jadi bukan keinginan sesaat ya? Bukan. Wow. Jadi dari umur 3 tahunan gitu ya. Dia kurang lebih 3 tahunan dia terus berdoa, terus sampai akhirnya gue merasa kayak ya udahlah terserah lah ya gitu mau gimana gitu. Nah ditambah dengan yang gue berasa zaman gue dulu gue mau melakukan sesuatu, gue mau kuliah di sini terus nggak bisa gitu ya. Terus Ricky juga nggak bisa. Jadi gue berasa kayak anak gue tuh nggak boleh kayak gini. Nggak boleh di posisi yang sama saat kayak orang itu, tuanya ya. Saat itu dia mau kuliah di mana, dia mau sekolah apa, dia mau capai cita-citanya apa, terus gue nggak bisa penuhi gitu.
Nah itu tuh yang bikin gue kayak berasa nggak bisa nih, gue harus banget gitu loh. Kita berdua harus banget, Rick. Gue nggak mau mengulang cerita kita berdua gitu untuk dia. Gimana nih? Tapi sekolahnya itu berkuda ya. Maksudnya kalau di Indonesia itu kan berkuda kan masih bisa dibilang jarang banget ya. Jarang ada dan mungkin ya kalau tarik panjang gitu ya, karirnya mungkin masih belum seterbuka di luar gitu ya. Iya betul. Nah itu maksudnya mau sekolahinnya kayak gimana Ci? Di mana? Dia udah punya ini sendiri ya, maksudnya dia tuh wow. searching sendiri gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kita selalu bilang berdua gitu, aku selalu bilang berdua sama Ricky, ya udah, dia kan udah punya nih ya, dia udah searching, benar-benar searching dia mau di mana, itu biayanya berapa gitu-gitu, dia searching sendiri gitu kan, terus ya udah dia kan kasih proposal ya, kita tinggal cari duitnya gitu kan. Proposal, pengajuannya resmi ya. Iya, tapi memang sih sampai hari ini belum terganti cita-citanya dia gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang nanti akan berubah kali gitu ya. Ya apapun itu, gue bilang Mariki, maksudnya apapun itu mau dia berubah nantinya, tapi uangnya udah kita siapin gitu. Nah jadi ya mungkin itu ya. Kalau dari aku, maksudnya kalau misalnya tadi nyambung yang Lutfi bilang di Indonesia belum terlalu familiar gitu ya. Ya betul gitu. Karena kan pengennya sebenarnya dia jadi atlet kan, gitu. Kalau dibilang ya secara fair-fairan memang nggak ada duitnya ya, gitu iya kan. betul. Iya. Ada pensiunnya kelihatan lah gitu. Sama rentan cedera. Iya betul banget gitu kan. Ada beberapa kali dia jatuh pun gue bilang udah nggak usah lagi, tapi ya tetap dia terus lakukan itu. Gitu ya, dan dia benar-benar segitu pengen ya. Segitu pengennya. Masa sih gue sampai bilang, masa sih anaknya sebegitu pengennya, kita orang tuanya nggak segitu pengennya wujudin itu gitu. Kok kayaknya orang tua macam apa gitu kan, gue berasanya ya kalau gue pribadi gitu. Jadi bercandaan kami berdua tuh adalah anak kita suka banget berkuda, kita kerja bagai kuda gitu. Ini jadi motor bener-bener ya, makanya kenapa waktu melihat ini ada peluang dan bisa tercapai rasanya dengan lihat bagaimana proyeksi ya bisnis modelnya, apalagi dengan proses hari ini gitu ya, maksudnya bantu banyak orang, klaim sebegitu ini makin jadi motor lagi ya buat Koriki Ciasri ini bisa tadi bantu banyak orang lebih lagi ya, pastinya ujungnya kan dampaknya juga untuk keluarga juga kan. Betul, setuju. Wow. Setuju. Satu dong terakhir, Gret. Ya. Dengan kalimat pendek boleh. Ya, kan kasihan ya kalau kata pendek banget ya. Iya. Ini susah ini ya. Dengan kalimat pendek tuh profesi agent asuransi itu gimana sih? Iya. Apa, kenapa, gimana, boleh itu apapun gitu ya. Menggambarkan profesi agent asuransi. Satu-satu ya masing-masing. Agent asuransi. Kamu dulu dong, udah tadi. Ya ini mulai nih, memang kebiasaan di rumah di bawah. Ini wajar, udah mulai nyaman soalnya jadinya ya. Satu kata kalimat pendek apa ya? Boleh kata, misalnya kata terlalu sulit, boleh satu kalimat gitu. Satu paragraf juga boleh. Yang penting jangan 5.000. Iya, jangan itu klaim. Apa ya? Ya menjadi dampak. Menjadi dampak. Ya, karena itu yang berkali-kali di mention nama Koriki gitu ya. Dan itu yang kena juga ya kok ya. Iya. Maksudnya ngurusin klaim juga berdampak. Iya. Efeknya kita ngejalanin bisnis itu juga berdampak untuk keluarga. Jadi memang dampak itu yang kita rasakan langsung ya. Iya. Kalau dari Ciasri sendiri, profesi agen asuransi? Punya duit. Yes. Gimana? Berkuda gitu ya. Makanya kerjanya bagai kuda. Gimana? Itu bisa jadi itu ya. Apa sih namanya? Quotes. Headline apa sih? Tagline. Clickbait. Oh, apa? Masih ya. Lanjut Ci. Apa ya, profesi agent asuransi itu ternyata menyenangkan loh. Menyenangkan. Dan dari yang maksudnya ya sampai hari ini sih memang tetap ya, kalau misalnya ketemu orang tetap ada kayak aduh gitu ya. Cuman
ternyata ngobrol sama orang terus saya tuh bisa pada saat dia terbantu itu ternyata menyenangkan loh. Gitu. Iya. Berarti sorry gue potong. Berarti pada saat udah ngurusin klaim itu belief naik, mindsetnya beda Oh juga. iya, jauh banget. Jauh banget. Betul. Pada saat kita ngomong sama orang pun ya, dulu tuh mungkin kayak ya kerja laki lo apa gitu, kerja lo apa gitu. Gitu masih gitu. Kalau sekarang gitu. Bisa kayak dia, Ci Astri sekarang kerjaannya apa sih? Oh, gitu. kita di pro. Beda ya. Langsung berbeda ya. Ya karena semenyenangkan nangis. itu kan, semenjadi dampak itu Betul. yang Jadi- mereka rasakan. Oh, bener. Bener. Dan itu kelihatan sih sebenarnya, kelihatan banget di Koriki dan Ci Astri itu punya dampak itu bikin kita happy, ngejalaninnya juga bikin happy juga. Betul. Jadi percaya diri sih. Oh, percaya diri. Iya, betul. Terus banyak hal baik kali ya yang terjadi yang ngubahin kita juga gitu. Ya betul. Agent asuransi jadi lebih pintar kan? Oh iya, Jadi betul. Iya dong. Ya. Betul. Kalau dibilang kita harus banyak belajar gimana ngurusin klaim, belajar kita berkomunikasi, semua belajar kok. Yes. Nggak ada ujungnya. Ya. Kuliah kehidupan kalau Kuliah kata kehidupan, orang. Iya, betul sekali. setuju. Jadi yang nggak ada henti sih kok gue bilang ya. Kita terus bertumbuh malah kalau di sini. Nah, jadi inline banget ya. Iya. Jadi inline banget. Betul. Kita di bisnis asuransi hidup berdampak, terus belajar sama punya continuous impact juga buat Betul. lingkungan kita ya. Iya, dan tentunya menyenangkan menjalankannya. Iya, siapa bilang susah? Yes. Iya kan? Nah, gue nanti bawa Ci Astri. Susah loh, Ci Astri, ayo saya. Aku di pro gitu. Coba cerita dulu klaimnya gitu ya. Wow, hari ini belajar banyak banget ya kita ya. Banyak banget. Iya, Dan dari proses gimana tadi ya klaim yang begitu luar biasa, terus gimana dari kehidupan mereka. Pastinya ini boleh ya nanti diundang part berikutnya kali ya, Mbak? boleh. Karena kayaknya nih ya, Iya. ya sebenarnya off cam gue juga kalau ngulik-ngulik Ci Astri ini, cerita tuh banyak. Banyak. Iya. Ceritanya banyak. Tapi Cuma ini katanya- ada segmen lain kali ya Lain nanti ya, bener, kira ya. topiknya lain gitu Iya, ya. Soalnya betul. katanya nih pertama malu-malu. Iya. Padahal aslinya Wih, luar biasa luar loh. biasa. Makanya Ilmunya. iya, benar-benar. Emang kudu nyaman dulu. Kalau Iya. nyaman keluar semua Iya, ntar ya. keluar dulu. Bikin nyaman aja. Iya. Thank you Koriki, Ya, Ci Astri, thank you banget. Boleh juga. tepuk tangan dulu dong. Yeay. Pastinya semakin berdampak lagi. Semakin terus menyenangkan dan biar impiannya juga tercapai bisa bawa Nina Nina. untuk berkuda ya. yes pastinya. Sekolah berkuda. Betul. Yang amin, itu amin. rare tapi keren. Betul. Dan tentunya buat Amazing People juga pastinya hari ini kan banyak belajar. Ya, kita akan nantikan juga untuk segmen Berikutnya. Amazing Things Happen lainnya. Lainnya. Boleh request kok mau Oh iya, tema apa? iya, boleh Ya kan? ya. Di Mau kolom narsum komentar siapa boleh. gitu ya. Narsumnya siapa? Tolong jangan ketik diri sendiri. Itu ya paling penting Enggak, ya. biasanya pakai second account kalau kayak gitu Ya ya. kan nggak apa-apa. Oh, nggak Yang penting apa-apa. bukan ketik diri Oh, iya. sendiri. Oke, pastinya thank sekali lagi you. thank you banget buat Thank you, semuanya. thank Jangan lupa terus menjadi dampak dan Boleh. menyenangkan dong ya Benar. pastinya Yes. seperti kata mereka berdua. Iya. Ya Oke. jangan lupa Amazing Peoples ya. Di subscribe ya Yes, kan? pastinya Di like. like juga ya kan? Ya, Di komen share yang juga. banyak Komen yang dan banyak. di-share ke semua teman-teman ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Koriki dan Ci Astri. you. Kita ya. ketemu lagi di Di Magic Things Happen berikutnya. berikutnya. Bye-bye.